Kita belajar hari ini, saya rindu Bapak Ibu mendengarkan tuntunan ini dan saya sangat diberkati. Ya. 3 level kehidupan berkelimpahan. Mau saudara hidupnya berkelimpahan? Sebelum Bapak Ibu saya masuk kepada bahan, coba dibuka 2 Timotius 3 ayat 1. Ini keadaan zaman sekarang. Ayo, kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau tanya, ini sudah terjadi? Bukan sudah, sedang terjadi. Saudara, dolar sampai 17.200. Tahun 98 pernah krisis moneter sesudah kerusuhan. Itu dolar pada waktu itu hanya sekitar 16.000. Di mana-mana terjadi kelaparan, banyak pengurangan pekerja. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jangan main-main. Ini melebihi dari tahun 98. Ini sedang terjadi. Dolar mencapai 17.200. Dan saya berdoa biarlah ekonomi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, ini bisa pulih. Tapi seandainya pun gak pulih, karena di Alkitab itu sudah ditulis. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapak Ibu, lihat baik-baik, akan terjadi masa yang sukar. Boleh enggak ayat 2-nya? Tapi inilah sikap manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Terus akan menjadi hamba uang. Dan ini sedang terjadi. Bahkan sudah masuk ke dalam gereja. Bahkan kadang orang yang aktif di gereja sudah jatuh dalam hal ini. Gara-gara uang mereka setiap hari kerjanya akan membual. Dan kalau sudah dapat, lihat baik-baik, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi seorang pemfitnah, tidak peduli lagi dengan kedamaian, hobinya fitnah. Asal dia dapatkan, mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan lebih cenderung, lihat baik-baik, tidak tahu berterima kasih. Dan sudah mulai, di sini dikatakan tidak peduli lagi dengan agama. Cintanya sama Tuhan mulai berkurang. Saya mau mengatakan buat saudara, lihat baik-baik, kalau dulu engkau rajin ibadah pengurapan, dulu engkau rajin ibadah, sekarang mulai berkurang. Jangan sampai masak terjebak di sini. Saya mau ngomong, betul Bapak Ibu, ini sedang terjadi. Fenomena banjir hampir seluruh menguasai Indonesia. Bahkan tadi malam saya nyampe dengan tim jam 5 pagi baru sampai di Jambi. Sekitar jam 11 siang kami dari Palembang Bapak Ibu. Bersama dengan mama saya. Itu bukan capek, capek sekali saudara. Ini belum selesai. Makanya saya mau ngajak semua hamba-hamba Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman saya di gereja ini. Jangan terikat engkau dengan mamon, sebentar bisa hilang saudara. Ayat 3. Ayo lebih cepat multimedia. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, hobinya ribut. Suka menjelekkan orang. Bapak Ibu jangan menganggap ya, saya sedang menunjuk orang. Kalaupun engkau ditegur dengan firman ini, itu bukti Tuhan sayang sama kita. Paradigma kita harus berubah, katakan amin. Jangan langsung ini terus yang ngomongin, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Saya mau mengatakan ini tuntunan yang harus saya sampaikan dari Pak Sabta nih. Tidak dapat mengekang diri. Makanya supaya bisa dikekang, ditaruhlah di sininya apa? Kuk. Masalahmu tidak akan pernah habis, supaya kau enggak sombong. Garang. Enggak suka lagi yang baik. Terus ayat 4. Suka mengkhianat.
suka mengkhianati ini tidak menjaga lagi namanya komitmen di tengah-tengah pelayanan. Lama-lama nanti akan seperti Yudas dia. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Dia yang paling tahu seluruh di Indonesia ini. Lebih cenderung menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berikutnya. Ini yang jelas. Secara lahiriah, baca sama-sama. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetap dalam pelayanan mereka, tetap di gereja, semua ibadah diikuti. Apalagi saudara muda mulai berkurang, ini perlu kita hati-hati nih. Tetapi pada hakikatnya mereka yang keras, memungkiri kekuatannya. Apa kata firman Tuhan? Jauhilah mereka itu. Inilah keadaan masa sekarang saudara. Makanya saya bersyukur punya pemimpin yang peka dengan Tuhan. Dalam waktu dekat sebenarnya saya mau menyampaikan 2 topik. Ada yang disebut dengan bekal untuk persiapan. Bekal saudaraku, persiapan adalah kunci hidup yang makarios. Ini perlu juga saya sampaikan. Saudara lihat, bekal plus dengan kairos, waktunya Tuhan, itu yang disebut dengan apa? Makarios. Betul, justru Tuhan memberkati, mempermuliakan Yusuf, bukan masa kelimpahan, betul enggak? Justru masa apa? Kelaparan. Langsung ketahuan mana yang disertai Tuhan dengan yang tidak disertai. Ini sedang masuk dalam masa sukar. Saya percaya lihat baik-baik. Orang-orang yang berharap dan takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Itu pegang. Saya mengatakan tabungan saudara, tabunganmu seberapa banyak pun seketika itu bisa habis. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sekalipun terjadi masa kelaparan, tapi justru Tuhan memberkati Yusuf. Itu yang disebut dengan lumbung Yusuf. Gembala rayon kita sedang mengarahkan kita. Dan dia sudah melihat ini akan terjadi masa-masa yang lebih sukar daripada masa yang lalu. Tetapi justru Tuhan taruh, saya belum tahu ini. Tetapi di awal bulan sudah Tuhan taruh di hati saya, betul? Bahwa bulan ini akan jauh lebih baik dari bulan yang lalu. Makanya waktu dapat ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Ayo 3 level kehidupan berkelimpahan. Saya berdoa ini terjadi. Kalau kita dipercaya Tuhan juga membuat KKR Paskah dalam skup yang besar di bulan ini. Bukan kita ini karena kelebihan uang, tapi karena kita menangkap apa maunya Tuhan, katakan amin. Justru di masa-masa seperti ini jangan bicara banyak uang. Bicaralah tentang Tuhan, maka kebajikan akan mengikuti kita. Kalau kita hanya bicara uang, nanti uang akan menguasai kita. Banyaklah berbicara tentang Tuhan, maka Tuhan yang kita perbincangkan akan memberkati kita. Mujizat itu ada letaknya di mulut kita, saudaraku. Kalau mau hidup kita berkelimpahan, ayo kita perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat 10, ayo kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Aku percaya. Ayo, jangan diam saudara. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengar baik-baik, di dalam ayat ini ada 2 rencana. Ada rencana Tuhan, satu lagi ada rencana apa? Iblis. Pencuri itu yang disebut dengan iblis. Memang kerjanya datang untuk mencuri. Yang pertama dicuri apa? Damai sejahtera, sukacita. Kalau bapak ibu, kalau rumah tangga kita, kalau kita berbisnis, kalau kita melayani Tuhan sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Kalau kita sudah mulai kehilangan sukacita, maka di tengah-tengah pelayanan
kita akan banyak berbuat dosa Bapak Ibu. Ya, makanya dikatakan si iblis itu sepencuri itu. Memang setiap hari dia datang untuk mencuri. Lalu sesudah mencuri, dicurilah damai sejahtera. Dia mencuri sukacita, betul? Lalu yang berikutnya, dia membunuh. Kalau Bapak Ibu mengerti, 1 Yohanes 3 ayat 15 dengan jelas berkata, setiap orang yang membenci saudara yang dilihatnya, dia diumpamakan seperti seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki apa? Hidup yang kekal dalam dirinya. Makanya, kenapa disebut pembunuh itu sama dengan, pembenci itu sama dengan membunuh? Kalau sudah nggak ada damai di hati kita, saudara, nggak ada lagi sukacita di hati kita, maka lama-lama hati kita sakit, lama-lama kita benci. Ini kisah bagaimana seorang kakak namanya Kain membunuh adik kandungnya sendiri, satu bapak, satu ibu. Matanya jadi buta, adik kandungnya pun dibunuh. Hanya gara-gara apa? Masalah persembahan. Masalah persembahan, bukan masalah yang lain. Makanya seorang membenci saudaranya, diumpamakan seperti seorang pembunuh. Coba lihat, saya mau ngajak Bapak Ibu, supaya kita jangan terjebak. Kita sibuk terus melayani, kita sibuk terus beribadah. Coba minta sama Tuhan di masa-masa sukar ini, supaya kita terlepas dengan roh kebencian, saudaraku. Kalau enggak di hadapan Tuhan, diumpamakan kita seperti pembunuh. Itu yang dikatakan Yohanes 10. Pertama dia hanya mencuri, lalu yang berikutnya apa? Membunuh. Lalu sesudah Habil dibunuh, lalu dikatakan Habil pun diseret. Mungkin menurut Kain supaya kehilangan jejak. Itu namanya disebut membinasakan. Lihat baik-baik. Targetnya iblis buat rumah tanggamu, buat bisnismu. Tidak hanya kehilangan damai. Kalau terlampau lama kita melayani, engkau tetap beratribut pelayanan, engkau tetap aktif di gereja, tetapi engkau sudah kehilangan damai Bapak Ibu. Enggak ada lagi damai di tengah-tengah pelayananmu. Enggak ada lagi damai di tengah-tengah rumah tanggamu. Hanya uang terus yang kau pikirkan. Lama-lama kita akan menjadi seorang pembunuh. Lama-lama kita akan masuk dalam roh kebinasaan. Tapi inilah rencana iblis bagi kita. Saya tidak membahas ini terlampau panjang, tetapi sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus datang supaya setiap kita mempunyai hidup. Bahkan tidak hanya hidup, bahkan dalam segala kelimpahan. Yang mau hidupnya berkelimpahan, katakan amin. Saudara masih mau terus belajar? Kita belajar ya. Supaya mengerti Bapak Ibu, jangan merasa diri kita ini dekat Tuhan, tetapi masih ada benci, enggak boleh dong. Kehidupan berkelimpahan adalah suatu dimensi, lihat baik-baik. Suatu dimensi yang lahir dari apa? Hubungan yang utuh dengan Tuhan. Ditandai dengan rasa cukup. Hidup dalam kemurahan hati dan ada keinginan untuk melihat seluruh tubuh Kristus mengalami pemulihan dan keadilan. Lihat baik-baik. Hidup kelimpahan jangan langsung berpikir uang, saudara. Kalau berbicara hidup kelimpahan, kesampingkan dulu uang. Apa gunanya engkau punya duit, tapi kita hidup dalam kejahatan. Hidup kelimpahan itulah sebenarnya suatu dimensi yang baru. Itu lahir dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, setiap hari, lihat tandanya kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka setiap hari kita akan merasa hidup, ada rasa cukup. Maka kita akan merasa cukup. Jangan selalu merasa kurang, saudaraku. Hari Senin kemarin saya baru memimpin para pemimpin gereja. Maaf, para pemimpin gereja. Saya diizinkan Tuhan menegur. Saya bilang, jangan mau dijebak iblis. Kalau udah bicara uang Bapak Ibu selalu orang berkata, apalah kami ini? Kami kan cuma hamba Tuhan desa. Jemaat kami cuma kecil. Jangan disamakanlah dengan hamba Tuhan di kota. Waduh, sampai saya candain.
Betul kalian hamba Tuhan desa. Memang keadaanmu memang di desa. Betul jemaatmu cuma 30-40 orang. Betul. Tapi sawitmu bisa sampai 30 hektar. Kita yang di kota ini, jangankan sawit, pohon sawit pun tidak ada, saudara. Tetapi kalau orang sudah merasa hidup, selalu merasa nggak cukup setiap hari. Coba cek, kalau kita selalu rasa nggak cukup setiap hari, engkau akan lebih cenderung nanti menjadi orang jahat dalam banyak hal. Makanya bagaimana kita menjadi orang yang murah hati kalau kita nggak merasa cukup setiap hari. Jangan terjebak dengan pola dunia. Dunia berkata begini Bapak Ibu. Dunia ini berkata begini, ayo kerja kau sekuat tenaga. Ayo, bila penting tak usah ibadah, nggak apa-apa. Ayo, kesampingkan dulu pelayanan, asal dapat targetmu. Dunia berkata begini, miliki lebih banyak agar kamu berkuasa. Agar kamu banyak uang gitu loh. Ayo, ini dunia berkata, miliki, ayo, lebih banyak lagi. Proyek, tender, terus, ayo. Apalagi nanti kasih perpuluhan. Ayo kasih sumbangan ke gereja. Bukan begitu bro. Saya minta jangan terjebak di sini. Dunia berkata miliki lebih banyak agar kamu berkuasa. Tuhan Yesus berkata beda. Berkati lebih banyak agar kerajaan Allah dinyatakan. Gak mungkin kita bisa memberkati kalau kita merasa kurang. Makanya kalau selalu bicara uang, selalu paradigma kita salah. Makanya saya katakan buat KKR kita, jangan banyak bicara uang, bicara visi dulu. Apa tujuan acara ini? Kalau untuk kebanggaan GB Ceria, tak usah buat acara. Tapi kita buat acara untuk menyenangkan Tuhan, katakan amin. Maka Tuhan yang punya langit dan bumi so pasti memberkati. Tidak ada proyek Tuhan gagal. Pegang baik-baik. Tidak ada proyek kerajaan surga gagal. Waktu gereja ini dibuka, diprediksi cuma 2 tahun pasti tutup. Dan saya tahu itu kutukan. Saya hanya bersyukur mengangkat tangan sama Tuhan. Karena saya tahu orang itu bukan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan justru gereja yang mulai lemah harus dikuatkan. Kita harus mengerti ya. Dunia berkata, ayo miliki lebih banyak agar kamu berkuasa. Inilah jebakan-jebakan yang dibuat iblis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ayo berkati lebih banyak agar kerajaan Allah dinyatakan. Melalui 3 level yang saya akan sampaikan. Kita diajak, ayo saya mengajak jemaat dan pengerja dan seluruh jemaat yang saya kasihi, anggotaku yang saya kasihi. Ayo kita harus keluar dari pola pikir dunia yang individualistik, mementingkan diri sendiri. Menuju kehidupan dengan pola pikir kerajaan surga. Yaitu mengasihi dan memulihkan. Katakan amin. Mau saudara keluar dari jebakan dunia ini? Jangan lagi setiap saat kita hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah mementingkan diri sendiri, itu yang sering saya katakan memiliki agenda pribadi. Akan sulit kita untuk unity saudaraku. Kalau Bapak Ibu sudah nonton The Last Supper. Sementara murid-murid sedang mempersiapkan perjamuan kasih. Untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Tapi namanya ada Yudas. Selalu dia menyendiri. Saya berdoa. Bapak Ibu, junjung tinggi kebersamaan. Saya percaya lihat ibadah pengurapan kita ditegur Tuhan. Jangan menjadi seorang gampang tersinggung. Gak boleh. Hamba Tuhan gak boleh mudah tersinggung. Kalaupun tersinggung gak apa-apa. Minta sama Tuhan supaya kita mampu mengampuni. Katakan amin. Saudara, saya secara pribadi udah terlampau sering gampang diblokir orang. Tapi sampai saat ini, semenjak saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah memblokir orang. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sejahat apapun orang itu jangan pernah blokir. Karena Tuhan tidak pernah memblokir kita. Jangan puaskan kedagingan kita saudaraku. Ayo 3 level yang pertama. Level yang pertama 2, 3.
hidup dengan rasa cukup. Ini yang disebut dengan apa? Ayo baca sama-sama. Ini sangat penting. Ini mempersiapkan kita untuk masuk dalam masa sukar. Ayo 2, 3. Hidup dengan rasa cukup. Ini yang disebut dengan apa? Transformasi hati. Mau hidup rasa cukup? Selalu merasa cukup. Amin. Matius 6 ayat 11. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam doa Bapak kami pun kita diajar kalau minta sama Tuhan jangan minta seminggu. Jangan minta banyak-banyak nanti busuk. Betul? Tapi Tuhan bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini, katakan pada hari ini, makanan yang, lihat baik-baik, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya tidak rakus. Saya berdoa buat seorang pembisnismen di tempat ini. Pak, jangan rakus Pak sama uang. Jangan kau halalkan segala cara, kalau enggak punyamu jangan ambil. Izinkan firman Tuhan yang tegas ini mendegur saudara. Untuk apa kau mendapat untung yang banyak, tapi itu membawa bencana buat hidupmu. Suatu saat akan Tuhan singkapkan. Lihat baik-baik, Tuhan Yesus mengajarkan kita, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang yang merasa cukup, setiap hari cukup. Untuk apa yang kita makan dan untuk kita minum. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita minta untuk hari ini? Kenapa enggak minta 2 hari? Sebab kadang cenderung kalau duit kita sudah banyak, kita kadang lupa diri, betul enggak? Kalau kadang uang kita udah lebih banyak, bisa loh kita ini jadi lupa diri, gaya kita jadi berlebihan. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita setiap hari minta sama Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksud Tuhan supaya setiap hari kita membangun hubungan dengan Dia. Karena gini, Tuhan itu enggak suka kalau saudara jauh dari Dia. Karena kita diciptakan untuk apa? Ya untuk memuji Dia. Tuhan mau kita ini setiap hari ngobrol sama Dia. Makanya setiap hari harus minta. Kalau setiap hari kita berbicara dengan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati. Jadi kita harus hidup merasa cukup. Bagaimana caranya? Apa latihannya supaya kita merasa cukup? 1 Timotius 6 ayat 6, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sekali lagi baca yuk. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Lihat teman-temanku yang pelayanan, ada jaminan orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, tapi ada rasa cukup, ada keuntungan besar. Rohmu makin menyala, semangatmu makin menyala, dan keuanganmu tetap Tuhan berkati. Lihat baik-baik. Banggalah kita melayani Tuhan. Kita harus memakai pola 10 plus 10 dan plus 80. Itu pola Alkitab. Kalau saudara ibadah rasa cukup, yang harusnya 10% untuk Tuhan, harus kita apa? Kembalikan kepada Tuhan. Betul? Baru 10% kita bisa menabung, supaya nanti ada bekal di masa depan. Jangan dapat hari ini langsung boros. Kadang kita begitu kalau dapat uang. Karena udah jelas di 1 Timotius 6 ayat 10 udah jelas dikatakan, akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Akan terjadi nanti suatu saat kerusuhan hanya gara-gara uang Bapak Ibu. Akar kejahatan itu ya uang Bapak Ibu. Uang yang membuat kakak beradik bisa ribut. Uang yang membuat satu pelayan bisa ribut. Makanya saya mau mengajak bagaimana caranya supaya kita setiap hari hidup merasa cukup. Perhatikan ibadah kita. Padahal ibadah atau penyembahan itu menghasilkan rasa cukup. Katakan yes. Orang yang sungguh, orang yang suka beribadah, suka menyembah,
Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu lebih daripada apa? Cukup bagiku. Kalau orang sungguh-sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh menyembah, pasti kita memiliki keyakinan. Aku percaya kehadiran Yesus itu lebih dari segala-galanya bagiku. Kalau Yesus sudah hadir di tengah-tengah hidup kita, itu lebih daripada cukup. Saya ulang lagi, kalau engkau selalu bermasalah dalam uang, itu bukti perlu kita cek apakah Tuhan Yesus itu tamu terhormat di sini. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, kaulah napas hidupku. Yesus, Tuhan. Katakan, dia ku perlu. Dia ku perlu. Dia ku perlu. Angkat tanganmu. Yesus yang ku perlu. Dia sediakan yang ku perlu. Yesus yang ku perlu. Siapa yang belum tahu lagu ini? Yang sudah tahu coba angkat tangannya. Oke. Siapa yang belum tahu lagu ini coba angkat tangannya. Yang belum tahu, ayo dengar suara saya. Yang sudah tahu, kok nggak nyanyi? Lagu ini lagu lama ya. Kita perlu Tuhan. Bapak Ibu coba lihat Bapak Gembala. Saya harus ngomong dari hati ke hati dengan saudara. Maaf. Kalau kita merasa hidup cukup, kehadiran Yesus itu lebih daripada segala-galanya. Benar, enggak ada lebih indah daripada Tuhan. Kalaupun kita diberkati Tuhan dalam bisnis, seandainya pun keuanganmu cukup, kalau Yesus tamu terhormat, lihat prinsip 10-10-80. 10% itu pasti kau sisihkan untuk Tuhan. Dan 10% itu diajarkan kita untuk menabung. Baru 80% untuk kita makan dan juga kita bagi untuk orang lain. Itu prinsip yang benar. Tetapi kalau kita merasa nggak cukup, kalau kita bicara uang, selalu pandangan kita salah. Makanya rasa cukup itu berbicara transformasi apa? Hati. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita nggak punya uang pun, kita tetap bisa memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Jangan waktu bisnismu lagi hebat, keuanganmu lagi hebat, kau bisa lompat-lompat ya di gereja. Justru waktu kita nggak punya apa-apa, tetaplah setia sama Tuhan. Karena Tuhan bilang nggak selama-lamanya kau nak di bawah. Karena diciptakan kita bukan untuk di bawah, di atas. Tapi kadang diizinkan Bapa itu supaya kelihatan karaktermu. Tapi kita nggak peka loh. Nggak beda kita seperti dunia. Lalu kita menutupi kepalsuan kita dengan hal yang rohani. Makanya nggak tertarik lagi orang lihat gereja. Karena di gereja kita bisa hidup benar, tapi di bisnismu kelakuanmu nggak benar. Ayo, belajar Bapak Ibu. Ayo kita belajar, siapa yang kata belajar? Harus merasa hidup rasa cukup. Katakan yes. Rasa cukup itu bukan hasil dari pencapaian. Jangan tertipu. Tetapi hasil dari apa? Penyembahan. Ini salah tulis ini penyembahan. Tetapi hasil dari penyembahan.
dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Orang yang memiliki rasa cukup akan berkata, 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Makanya Daud Bapak Ibu, waktu dia berkata, Tuhan engkaulah gembalaku, Daud juga tidak kekurangan. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, biasa aja kali. Bukan karena Daud hebat, enggak. Tapi karena Daud, kehadiran Tuhan di dalam diri Daud cukup. Makanya Daud dengan begitu mantapnya, kau datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Itulah orang yang merasa cukup. Cukup Tuhan itu ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Tuhan itu pribadi yang terhormat di tengah-tengah hati kita. Daud memandang Goliat, biasa aja. Kau menghina nama Tuhan. Kau datang dengan pedang, kata Daud. Aku datang dengan nama Tuhan. Jadi orang yang merasa hidup cukup selalu membandingkan segala sesuatu dengan Tuhan. Orang merasa cukup tidak iri dengan tetangga. Mobil tetanggamu lebih bagus. Justru kalau kau merasa cukup, hari ini aku belum dapat Tuhan, tapi aku percaya besok bisa lebih daripada itu. Itu merasa cukup. Makanya transformasi hati. Makanya di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayo jangan tertipu ya. Orang yang memiliki rasa cukup akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, berkat yang ditahan karena rasa takut. Sebenarnya ada berkat sama kita. Kadang sebenarnya digerakkan Tuhan kita memberkati, tapi kita tahan. Karena rasa takut, karena sebenarnya karena rakus, dan ketamakan. Lalu berkat itu kan membusuk, saudara. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah apa? Bangsa Israel melihat mana, mereka kaget di padang gurun. Mana? Memang akan kelihatan karakter orang waktu lagi diberkati. Sifat plastik itu. Ditahan karena rasa takut. Lalu muncullah rasa rakus dan tamak lalu membusuk. Tetapi berkat yang dinikmati dalam iman akan menyegarkan apa? Jiwa kita. Itu pesan Tuhan bagi kita hari ini. Apa nasihat dan perlu kita disiplin? Ayo latih diri kita dengan berkata 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan itu lebih daripada cukup bagiku. Setiap hari mau bangun pagi berkata, bisa bangun pagi sebelum berangkat kerja, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Latih, ini nasihat, disiplin. Kehadiranmu Tuhan lebih daripada cukup bagiku. Aku tahu kekuatanku tidak seberapa, oleh karena Tuhanlah aku kuat. Perkatakan firman, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Renungkan setiap hari apa yang aku miliki dan nikmati hari ini bisa aku syukuri. Kalaupun kita diberkati, syukur. Seandainya pun pencapaian kita belum tercapai, tetap syukur. Bangunlah gaya hidup anti mengeluh dan lebih pro untuk bersyukur. Karena mengeluh tidak menyelesaikan masalahmu, tapi bersyukur ada mujizat. Bukan karena ditolong Tuhan kita bersyukur, tapi karena bersyukurlah kita ditolong Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, hidup berbagi dengan murah hati. Kalau tadi transformasi apa? Hati. Kalau hati kita sudah ditransformasi saudara, maka saya percaya berkat yang Tuhan titipkan bagi kita, kita hanya sadar sebagai seorang pengelola. Katakan sama-sama, saya pengelola. Bukan pemilik. Makanya kita harus sadar, tahu diri dong. Cuman pengelola, suatu saat diambil. Emang kalau kita meninggal kita bawa harta kita? Enggak juga toh. Kemarin
Seorang hamba Tuhan, sahabat kami habis sidang PGI, pas mau pulang ke rumahnya, meninggal Bapak Ibu. Dia membangun gereja, nggak bisa juga dibawa gerejanya. Bapak Ibu, begitu mudahnya orang meninggal sekarang. Ayo selagi hidup begini yuk. Saya rindu jemaat GB Ceria suka berbagi dengan murah hati. Ini namanya transformasi apa? Gaya hidup. Ayo 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Katakan sama-sama, pelayanan kasih. Wow, justru kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, katakan yes. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14, ayo kita baca ya. 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginan, yang keras dong. Tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian apa? Mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa, katakan yes. Lihat ayat 12, sebab jika kamu rela memberi, mau belajar rela memberi Bapak Ibu? Saya tanya ini, coba dijawablah. Ini kita sedang mau latihan nih. Saya tahu masa kelaparan pasti terjadi nih. Tapi justru kita mengalami janji Tuhan. Mau belajar memberi? Kalau mental kita saja dapat hanya untuk kita makan. Aduh Bapak Ibu. Sebenarnya ya kalau kayak acara kita Pasca ini gak perlu sulit Bapak Ibu. Kita keroyok aja kalau Bapak Ibu mengerti ini sangat mudah. Maka saya katakan kalau Anda belum mau berbagi jangan banyak bicara. Diam aja. Mungkin saudara gak punya uang tapi punya hati, gak apa-apa. Mungkin kira-kira itu agak rohani sedikit loh gitu loh. Sebab kalau hati kita melekat sama Tuhan pasti kita mau berbagi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan rela memberi maka pemberianmu diterima. Lihat fokus ke depan. Saya tahu kalau bicara ini orang-orang pelit pasti tersiksa. Udah mulai dia agak gatal badannya. Bila penting mungkin coba keluar terus, jalan-jalan terus lagi khotbah begini, udah mulai begitu dia, gak tahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau orang memberi dengan ikhlas, kita terima pun dengan ikhlas. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita ini enggak hidup dalam rasa cukup? Makanya orang selalu mengeluh, enggak pernah bisa memberi. Enggak. Colo, ayo bersama-sama kita memberi. Orang yang selalu merasa kurang terus. Selalu bicara uang, kurang terus. Padahal yang dimaksud di sini rasa cukup. Sebenarnya yang pertama bukan uang, tetapi karakter Kristus. Ada karakter Allah dalam diri kita. Karakter Yesus sendiri yang selalu berkata, minta untuk 1 hari. Itu karakter Kristus. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Artinya berkat yang ada pada kita untuk menutupi apa? Kekurangan orang lain. Kemarin Pak Sabta bersaksi begini. Di sekolah Bethesda itu. Luar biasa. Dalam 1 tahun lebih sekolahnya udah maju pesat. Dan kepala sekolahnya bersaksi sama Pak Sabta. Saya senang dengan sekolah ini. Kata kepala sekolahnya. Karena di tempat di sekolah inilah antara orang yang kaya, sangat kaya, yang kaya raya. Dan orang-orang yang benar-benar kekurangan, miskin. Tetapi justru mereka mendapatkan keseimbangan. Karena ada Pak Sabta ini buat ada namanya orang tua asuh.
Ayo, banyak mereka lihat karena BTSD ini dibangun bukan untuk mendapatkan uang, tetapi benar-benar Pak Sabta mendapatkan satu visi yang jelas ke depan, bahwa nanti akan terjadi masa kesukaran, maka orang-orang yang gak punya uang susah sekolah. Tapi sekolah ini menjadi jawaban. Makanya di sana ada orang yang punya duit, lalu dikatakan dari aku 10 orang, dari aku 20 orang, dari aku 5 orang. Mereka bertanggung jawab Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Betul, yang 5 orang mungkin berkata, dari saya untuk 5 orang. Tapi dia nggak tahu siapa, untuk siapa uangnya. Tapi dia memegang untuk 5 orang. Dan orang juga, orang yang dikasih, yang sekolahnya ditanggung itu juga, biaya sekolahnya sama diterima sekolah. Sama. Tetapi dari orang-orang, jadi ada keseimbangan Bapak Ibu. Katakan amin. Saya bersyukur, Bapak Ibu lihat ada kursi. Ada kursi-kursi yang baru. Ini dari orang-orang, dari satu kul. Dan dari satu ibadah raya. Mereka duduk bersama untuk membicarakan ini. Lalu ada ratusan kursi. Sebenarnya saya sudah punya visi. Kursi kita ini setiap orang jemaat menjadi budaya. Satu orang bawa satu kursi, betul lah? Enggak sulit saudaraku. Ternyata ada juga berkata, dari aku 70 kursi. Dari aku 50 kursi. Dari aku 1 kursi. Terserah. Tapi akhirnya terwujud. Saya belum gonggkan ini sampai ke jemaat Bapak Ibu. Saya percaya itu akan terwujud. Bahkan sampai kita nanti punya gedung. Lewat berkat yang ada padaku. Aku enggak punya banyak uang Tuhan. Tapi ini yang aku punya. Ya. Suatu saat Bapak Ibu lihat orang-orang apa? Orang-orang yang susah, betul? Kalau kita lihat orang susah jangan diomongin. Justru bagi Bapak Ibu. Amin saudaraku. Ada keseimbangan. Hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Katakan amin. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan apa? Kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Ini diberkati untuk apa? Memberkati. Katakan sama-sama, diberkati untuk memberkati. Katakan yes. Kalau orang sudah merasa cukup, dia akan menjadi seorang murah hati. Berbagi bagi orang lain. Kemurahan hati, lihat baik-baik. Bukan tentang berapa yang aku punya. Tetapi tentang siapa yang Tuhan tugaskan untuk aku bantu. Itu orang yang murah hati. Bukan berapa yang aku punya. Jangan fokus dengan apa yang kau punya. Tetapi tentang siapa yang akan kubantu. Lewat berkatku yang sedikit ini. Berkatku yang cukup ini. Siapa ya Tuhan yang akan kubantu. Pelayanan diakonia. Ada satu jemaat. Selalu di gereja kita ini. Dia punya hati untuk diakonia. Selalu tiap bulan dikasih 30 juta. Dan itu kita bagikan. Tapi kalau diakonia juga bukan dipamerkan, katakan amin. Banyak yang kita tolong. Pak Bendahara sudah mengelola itu. Siapa yang pantas ditolong. Ada juga kadang maaf, orang mau beribadah tiap minggu gak ada ongkos. Kita juga menjawab kebutuhan mereka. Jangan sampai gara-gara uang, gara-gara gak ada ongkos kau gak ibadah. Kita juga tiap minggu supply itu Bapak Ibu. Dan gak kita pamerkan saudaraku. Sebab apa yang dikasih tangan kiri, tangan kanan gak perlu tahu. Itu kita lakukan. Hari Minggu kemarin habis ibadah, orang cium tangan saya. Makasih Pak Rinaldo ya. Oleh karena berkat dari gereja ini, tiap minggu kami bisa beribadah. Kami pengen ibadah, tapi enggak ada. Boro-boro kami mau pesan Grab, handphone pun enggak ada. Kadang harus ada keseimbangan. Lalu kita maaf, saudara yang kadang makan enak langsung pasang status. Enggak salah, silakan aja. Tapi kita harus berubah, harus ada keseimbangan Bapak Ibu. Kita makan, kita foto itu mah biasa saja enggak salah. Tapi level kita harus naik.
Supaya nanti kalau ada masa kesukaran, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan atas kita. Katakan amin. Dan ini harus mulai lewat kul. Ngapain kita bahasa roh kencang-kencang, tapi gaya hidup Yesus sendiri gak kita lakukan. Ini gaya hidup Yesus. Saya rindu di kul. Saling membantu. Jangan pernah menolak kalau kita lihat agak kusut, agak lusuh, dia datang. Jangan pernah tolak. Sebenarnya caranya Tuhan mau memberkati kul saudara. Caranya Tuhan mau memberkati usaha saudara. Saya bisa memberi lebih kepada tukang parkir, bukan karena aku punya duit banyak. Makanya kalau orang melihat mobil aku, mereka menganggap ini mobil bos. Tidak. Tapi saya menghargai, karena saya pun lama jadi tukang parkir. Mereka harus panas-panasan Bapak Ibu, untuk mendapatkan hanya 50.000 satu hari. Ayo, harus ada keseimbangan. Katakan amin. Dalam ekonomi kerajaan Allah, hal kelimpahan itu bukan berapa banyak yang dikumpulkan, tetapi berapa banyak yang dialirkan. Katakan amin. Jangan terfokus. Saya rindu lewat KKR yang kita buat. Itu menjadi jawaban bagi jemaat, kita keluarkan uang Bapak Ibu. Tapi kita harapkan pulang dengan satu perubahan hidup. Enggak mesti GGBI ceria, enggak. Kita enggak boleh egois. Pulang ke gereja mereka masing-masing, tapi mereka dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Ini jelas. Mereka bukan sekedar memberi uang, tetapi hal memberi itu adalah bentuk pelayanan untuk menyebarkan apa? Keharuman kasih Kristus. Wow, ini keren. Jadi orang yang murah hati, dia sedang membangun apa? Jembatan kasih. Katakan jembatan. Antara apa? Kebutuhan sesamanya dengan kekayaan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Lihat baik-baik. Orang yang murah hati, dia sedang membangun apa? Jembatan. Kemarin jembatan, gara-gara jembatan kami harus keliling Bapak Ibu. Tapi dikatakan orang yang murah hati. Lihat baik-baik. Orang yang murah hati, lihat baik-baik. Dia sedang membangun jembatan kasih. Katakan sama-sama, saya jembatan. Saya mau tanya, jembatan itu diinjak enggak? Sadar enggak kita? Jembatan itu diinjak-injak. Jadi saluran, gara-gara jembatan itulah kita sampai dari Palembang ke Jambi. Putus jembatannya, ya putus hubungan. Saya mau katakan buat saudara, orang murah hati itulah sedang membangun jembatan. Kadang memang, maaf, kadang kita sudah menjadi jembatan. Kadang kita enggak dihargai yang kita tolong. Pernah? Jangan marah. Kau udah kutolong ya. Aku udah tolong kau ya. Dulu udah kutolong kau. Gara-gara aku kau jadi begini rumah tanggamu. Enggak boleh begitu. Jembatan itu namanya, yang namanya jembatan diinjak-injak. Ini disebut dengan dolos. Betul? Kita ini jembatan. Tapi jembatan diinjak, gak boleh sombong, diinjak. Kalau gak mau diinjak, jangan jadi jembatan. Saya mengatakan, orang yang dipakai Tuhan pelayanan kemurahan hati menjadi saluran berkat, gak perlu pamer. Bila penting apa yang dikasih tangan kananmu, tangan kiri gak perlu tahu. Sebenarnya yang benar ya, kalau kita menolong orang, kadang maaf loh, langsung kita foto, kita upload. Apalagi orang itu gak mampu. Belum tentu orang yang kita tolong itu suka. Tapi mau tidak mau karena udah kita tolong, ya sudahlah, gak apa-apalah. Tapi malu dia. Perlu miliki kepekaan rohani. Perlu ndak ini aku publikasi. Kalau aku buat ini, malu ndak dia tuh. Roh pamer itu harus kita buang dari diri kita. Tapi di saat saya katakan, ayo buat informasi ibadah, itu pamerkan. Itu pamerkan. Buat status WhatsApp saudara, ada media sosial, pergunakan. Itu perlu dipublikasikan sebanyak-banyaknya. Jangan waktu kita nolong orang, langsung kita publikasikan. Boleh, tapi jangan terlampau sering. Jadi gak kelihatan nanti Kristus. Keakuan kita yang kelihatan. Orang murah hati gak suka pamer.
tapi Tuhan yang nampak dalam diri kita. Lewat kehidupan kita, jembatan kasih itu, maka Tuhan dimuliakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Dia. Supaya kita masuk dalam masa kesukaran, tapi kita dipermuliakan Tuhan. Nasihat dan disiplin, mulailah dari hal kecil. Traktir makan. Jangan mentalmu hanya di traktir. Bantu ongkos. Kalau ada orang konseling, jangan karena kau kasih duit, enggak mau dengar. Sudahlah ini. Jangan begitu. Belajar untuk mau mendengarkan keluhan orang. Katakan yes. Habis ibadah ini, ayo berlomba-lomba saling mentraktir. Enggak amin kan? Jangan masuk akal-akalan kita, galak-galak kita telepon. Oh di mana kau? Karena udah kita tahu kita pasti dibayar. Harus kita buang ini. Mental kita jangan mental ditraktir, tapi mentraktir. Orang murah hati. Saya bangga bisa mentraktir orang. Kalaupun saya ditraktir, puji Tuhan. Bantu ongkos. Beri waktu mendengar. Tanyakan pada Tuhan, siapa yang engkau mau aku bantu minggu ini. Ayo mulai praktek. Jadikan memberi bukan insidental, tapi apa? Identitas. Menjadi habit gaya hidup. Yang terakhir, hidup melayani untuk transformasi bersama. Wow, ini namanya transformasi apa? Sosial. Katakan amin. Saya percaya kita harus masuk di level ini. Katakan yes. Level melayani untuk transformasi sosial. Ini penting Bapak Ibu. Supaya nama Tuhan menjadi harum di Indonesia ini. Di tengah-tengah kota kita. Ini level tertinggi dari hidup berkelimpahan. Itu apa? Ketika seluruh komunitas hidup dalam kasih. Ada keseimbangan, ada keadilan. Katakan yes. Bukan lagi soal apa? Aku sudah cukup. Tetapi bagaimana kita? Semua bisa cukup. Udah beda. Bukan aku nih. Bukan untuk memperkaya diri lagi. Penting aku kaya. Enggak begitu lagi. Aku bekerja sekuat tenaga. Penting aku dapat uang. Bodoh amat dengan dia. Enggak lagi. Yang seperti ini tidak akan dipakai Tuhan sampai Tuhan datang. Enggak. Dia pasti jatuh. Pasti jatuh. Tetapi kalau namanya hidup dalam sosial, transformasi sosial, aku sudah cukup. Dan apa yang ada padaku bisa kubagikan bagi dia. Bagaimana semua di anggota kul kita bisa cukup. Ada keseimbangan, amin. Walaupun dia memang kurang, tapi jangan kita anggap kastanya dia berbeda. Oh kasta sudra ini titik paling rendah, enggak boleh. Saya rindu kita praktekkan ini, katakan amin. Ya, nasihat atau disiplin. Evaluasi, apakah komunitas kita sedang apa? Bertumbuh dalam kasih Kristus yang nyata? Atau kul hanya begitu-begitu saja? Atau sebaliknya, kul kita sudah hampir-hampir mati? Kalau kulnya udah mati, bagaimana dia bisa praktek ini? Udah jauh Bapak Ibu, tapi masih belum terlambat. Ayo bangun sistem dengan pola untuk saling apa? Menopang. Kadang ada perlu bantuan darurat. Ada seperti bentuk koperasi, pelayanan lintas jemaat. Ya, ini memang kedepannya harus kita lakukan. Perjuangkan bukan hanya untuk bantuan, tetapi pemberdayaan. Transformasi tidak berhenti di memberi, tapi menciptakan apa? Sistem baru yang adil. Kadang memang kita kurang, tapi kita akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Ya, saya bersyukur, saya nggak punya banyak uang, tetapi apa yang ada kita praktekkan untuk membantu orang lain. Ya, siapapun contohnya yang tinggal di rumah saya, itu saya anggap anak saya. Saya nggak apa-apa. Ini Jenny sama siapa? Mana Jenny? Sama Semi. Benar-benar kuanggap seperti anak saya. Apa yang kumakan mereka harus makan. Ya. Karena orang tua mereka jauh di Medan. Tapi roh mereka semangat untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa. Lewat hidup kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana orang lain bisa melihat Tuhan? Kalau hidup kita ini selalu, saudara kejam dengan pembantu, saudara cerewet dengan karyawan,
itu gak boleh. Saya rindu kita hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Ayo kita bangkit sama-sama.